Pada usia berapa lele rawan mati? Saat masih kecil, setelah tebar, atau usia remaja? Simak videonya sampai akhir agar tidak gagal paham. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Semoga hari ini kita sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, lancar dan banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-temanku semuanya, hari ini kita sudah masuk hari ke-83 sejak kita tebar bibit ukuran 4-6 cm. Alhamdulillah di hari 61 kita sudah panen sebanyak 25 kg sortan pertama. Di hari ke-71 kita panen sebanyak 20 kg di sortiran yang kedua, dan masih tersisa 250-an ekor di sortiran yang ketiga atau yang terakhir. Baik teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada yang setia menonton channel YouTube saya ini, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas terkait lele usia berapa itu rawan kematian. Sebab yang namanya budidaya lele itu hal yang paling menakutkan itu ketika lele kita itu pada mati. Jadi begini teman-temanku semuanya, yang harus kita pahami bagi para pembudidaya lele itu, khususnya untuk pemula, bahwasannya ada beberapa waktu atau beberapa faktor terkait kenapa ikan lele itu terkadang mati, baik mati di setiap harinya itu berapa ekor maupun mati secara massal. Jadi menurut pengalaman saya, antara lele yang pada mati itu yang pertama adalah di saat habis kita itu tebar bibit. Itu sangat-sangat memungkinkan itu juga terjadi kematian. Kenapa bisa seperti itu? Sebab biasanya kalau habis tebar bibit lele itu banyak sekali yang mati. Itu faktor penyebabnya yaitu terkait pemindahan bibit lele tersebut, yaitu pemindahan dari petani penjual bibit, lalu kita angkut sampai ke rumah, dan setelah itu kita tebar di kolam kita. Terkadang di saat perjalanan, karena banyaknya bibit lele itu, terkadang cuman di memakai tempat ember atau plastik, itu pada akhirnya dia itu berdesak-desakan, kekurangan oksigen, sehingga di saat kita buka mau kita tebarkan di kolam kita itu, ikan lele bibitnya itu dalam kondisi lemas. Biasanya seperti itu. Jadi ketika bibit lele kondisi lemas, lalu dia itu berusaha mencoba adaptasi dengan kolam baru, air baru, itu juga sangat-sangat sulit untuk beradaptasi. Terkadang apabila ikan di dalam pemindahan bibit dari kolam petani ke kolam kita itu, kalau kita tidak hati-hati, baik waktu pengambilan, perjalanan ataupun menebarnya, itu memang bisa mengakibatkan kematian yang sangat-sangat fantastis. Itu kita hindari. Jadi harus sehati-hati mungkin, dan jangan lupa air kolam yang kita siapkan itu juga sudah kondisi bagus. Seperti itu teman-teman semuanya. Lalu pada usia berapa kebanyakan lele itu mati? Jadi menurut pengalaman saya, lele ketika kita sudah sukses di kisaran umur seminggu atau 10 hari sejak tebar, tingkat kematian sangat sedikit, itu sudah bisa beradaptasi. Dan faktor kematian lele itu bisa terjadi kapanpun, baik lele masih keadaan umur seminggu, 10 hari, 1 bulan, 1,5 bulan, 2 minggu, bahkan mau saat panen pun lele itu bisa tiba-tiba mati, baik secara massal ataupun cuman beberapa ekor pada setiap harinya. Hal seperti itu disebabkan apa? Hal seperti itu tentu sebab utamanya adalah air pada kolam lele kita. Sebab perjalanannya budidaya lele itu, kondisi air pasti selalu berubah-ubah. Makanya para pembudidaya lele itu dianjurkan sangat-sangat hati-hati dan harus teliti banget terkait merawat dan menjaga kualitas airnya. Sebab jangan sampai ketika air di dalam kolam sudah banyak sekali kotoran, baik sisa makan maupun pup, dan itu bisa menyebabkan bakteri-bakteri jahat dan bisa menyebabkan penyakit berdatangan, sehingga bisa mengakibatkan kematian massal. Jadi suatu kematian itu bisa terjadi kapanpun kalau kita tidak serius merawat dan menjaga kondisi air agar bagus setiap waktunya. Jadi seperti itu, kematian itu bisa datang kapanpun kalau kita itu tidak sungguh-sungguh memperhatikan kondisi air kita. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Pesan saya ketika kita berbudidaya ikan lele itu memang harus siap waktu. Jadi saat kondisi air
tiba-tiba itu berubah menjadi tidak bagus dan mengakibatkan penyakit lele itu stres, dan mengakibatkan lele itu nanti terserang penyakit jamur maupun terserang penyakit bakteri jahat yang disertai ciri-ciri itu nanti dia itu kejang-kejang, lari ke sana kemari sangat cepat. Itu namanya lele itu diserang bakteri jahat, sehingga organ di dalam tubuh lele itu betul-betul dimangsa oleh bakteri tersebut. Jadi pesan saya, tetap jaga kualitas kondisi air sepenuh hati dengan sangat teliti, dan dengan harapan ketika kita berhasil dan sukses menjaga dan merawat air pada setiap waktunya, tentu itu bisa mengurangi tingkat resiko kematian, sehingga kita saat panen nanti bisa menghasilkan dan mendapatkan seperti apa yang kita harapkan, yaitu panen ikan lele sangat banyak sekali dan bisa mendapatkan uang dan keuntungan bagi kita semua. Seperti itu teman-teman semuanya, jangan takut untuk mulai dan jangan malas untuk belajar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.